Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru dan rekan satu Muslim. Hari ini adalah saya benar kita belajar secara dua puluh dengan topik yang pertama adalah memahami panduan aksi nyata dan yang kedua adalah praktik baik memilih konten. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Nah, kita akan acara pada malam hari ini yaitu pertama adalah pembukaan, kedua rangkaian materi, ketiga tanya jawab dan dan untuk baik, kalau kita buka acara pada malam hari dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yang berikutnya baik ada QR-nya, QR, Oke, terima kasih Bu Lilik telah menjadi moderator pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Bapak Ibu semua keadaannya pada sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah berada di weekend lagi dan besok udah masuk weekday lagi ya, hari Senin lagi ya Bu Lilik ya, nggak kerasa ya. Oke, Bu Lilik dan Bu Silvi mohon izin, Bu Lilik dan Bu Silvi sudah saya jadikan co-host, jadi kalau misalkan ada yang join, kita sambil berjalan aja nanti kalau di admit ya. Oke, Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, karena ini adalah pengimbasan terakhir, berarti kalau pengimbasan terakhir itu merupakan pengimbasan yang sebenarnya kita ringan-ringan saja malam ini ya Bapak Ibu, karena terakhir mungkin pihak BLPT memberikan materi yang ringan-ringan saja yang sering Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah lakukan dan segala macam. Oke, Bapak Ibu semua mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat Bu Lilik? Halo? Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah pada bulan Oktober ini kita sudah memasuki kegiatan pengimbasan yang ke-6 ya Bapak Ibu pada program bergema, yaitu bergerak bersama dengan penggerak komunitas belajar gelombang 2 tahun 2024. Nah, topik pengimbasan ke-6 ini yang merupakan topik terakhir pada kegiatan bergema ini, yang pertama memahami panduan aksi nyata dan yang kedua yaitu praktik baik memilih konten di PMM. Mungkin topik ini sudah sering Bapak Ibu dengar ya, atau sudah sering Bapak Ibu lakukan, yaitu tentang aksi nyata, konten di PMM, mungkin sudah familiar banget di telinga Bapak Ibu ya, tapi tidak ada salahnya saya memberikan dua topik ini karena ini merupakan sebuah amanat ya Bapak Ibu, ketika saya diberikan pembekalan kemarin oleh BLPT, mau tidak mau saya kan harus mengimbaskannya ke Bapak Ibu semua. Walaupun sebenarnya dari pihak BLPT kemarin katanya pengimbasan ke-6 ini bersifat sunnah ya Bapak Ibu, jadi boleh dilakukan atau tidak, tetapi di dalam hati saya itu kayak punya hutang gitu ya Bapak Ibu, karena memang ketika kita dibekali ya kita harus mengimbaskan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya turunkan dulu PPT ini, saya masuk ke PPT yang kemarin yang tentang perimbasan sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini merupakan topik pertama pada pembekalan ke-6 kemarin, yaitu ketika pada tanggal 1 Oktober, tepatnya pada hari Selasa. Jadi pihak BLPT ini katanya memang aksi nyata ini memang sudah familiar ya di dalam telinga Bapak Ibu, tetapi tidak ada salahnya
kami sebagai peserta bergema ingin memberikan panduan tentang aksi nyata tersebut. Yang mudah-mudahan ada sedikit atau ada banyak yang kita ada info terbaru lagi tentang aksi nyata ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih ada aksi nyata gitu kan? Kenapa sih di dalam topik pelatihan mandiri itu ada aksi nyata gitu kan? Karena memang aksi nyata itu merupakan menu terakhir ketika kita memilih menu pelatihan mandiri di PMM. Jadi di dalam pelatihan mandiri itu ada yang namanya topik pelatihan, ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, ada post test, ada cerita reflektif, dan terakhir yaitu aksi nyata. Nah, aksi nyata ini memang harus dilakukan karena ini bukti nyata bahwa kita sudah melakukan pelatihan mandiri seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh salah satu pilihan aksi nyata pada topik kurikulum operasional satuan pendidikan atau KTSK OSP ya Bapak Ibu. Nah, di sini aksi nyata ini kenapa penting? Karena yang pertama itu salah satu dari sistem evaluasi, yang kedua yaitu mengkontekskan materi yang telah dipelajari dengan praktis sehari-hari. Jadi kenapa aksi nyata ini penting? Karena aksi nyata ini penting biar ada korelasinya antara materi yang kita pelajari di pelatihan mandiri dan praktik kita di dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya pada ketika pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini pilihan aksi nyata itu ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu berisi pilihan. Pilihan di sini biasanya ketika Bapak Ibu setelah post test kan biasanya ada pilihan aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi berisi pilihan lebih dari satu sehingga user atau kita sendiri sebagai guru dapat memilih yang paling sesuai dan mudah dilakukan untuk kita. Yang kedua yaitu pilihan aksi nyata selalu berhubungan dengan topik yang dipelajari. Jadi ketika kita memilih pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka, pasti aksi nyatanya itu berhubungan dengan kurikulum merdeka. Nah, di situ ada pilihan-pilihan yang pastinya pilihlah sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana memahami panduan aksi nyata? Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketika kita memilih aksi nyata itu di dalam sebuah topik pelatihan mandiri kan biasanya ada tertulis di dalam kurung guru gitu kan, di dalam kurung untuk kepala sekolah atau untuk guru dan kepala sekolah. Nah, sebenarnya kita dengan adanya keterangan seperti itu lebih mudah sekali ya untuk kita untuk memilih aksi nyata mana yang akan kita buat gitu ya. Seperti contohnya di slide ini ya Bapak Ibu, di sini ada contoh pilihan aksi nyata di mana sudah terdapat keterangan-keterangan untuk guru, untuk kepala sekolah dan sebagainya. Jadi di sini kita hanya bisa melihat pilihan target gitu kan. Jadi pilihlah sesuai dengan target kita. Kalau kita sebagai guru ya kita pilih aksi nyatanya yang sebagai guru. Kalau kita sebagai kepala sekolah ya kita pilih aksi nyatanya sesuai dengan target yaitu kepala sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini sudah familiar ya sama Bapak Ibu. Jadi kita ngobrolin ringan-ringan saja. Nah, di sini Bapak Ibu contohnya kan tadi ini memilih aksi nyata tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita sudah memilih satu pilihan aksi nyata, pasti ada rincian-rinciannya ya Bapak Ibu per poin. Jadi, untuk panduan membuat aksi nyata yang pertama yaitu baca dan pahami poin per poin dengan pelan-pelan. Yang kedua, perhatikan kata kerja dan materi yang diminta. Yang ketiga, khusus umpan balik, perhatikan apa yang diminta, ikuti saja arahannya. Yang keempat, perhatikan bukti dokumen yang diunggah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu kemarin mengerjakan aksi nyata, pasti ada yang istilahnya tidak divalidasi atau diperbaikan, gitu kan ya. Ada perlu perbaikan. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu mendapatkan perlu perbaikan seperti itu, mungkin Bapak Ibu tidak sesuai nih dengan poin-poin yang ada di dalam keterangan aksi nyata tersebut. Nah, inilah panduan-panduan untuk membuat aksi nyata itu
kita harus membaca dulu poin per poinnya dengan pelan-pelan. Kita harus membaca keterangan-keterangan topik aksi nyata yang akan kita pilih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan kenapa sih banyak aksi nyata yang perlu perbaikan sehingga kita harus ajukan banding dulu atau kita harus membuat aksi nyata terlebih harus membuat aksi nyata lagi gitu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin salah satu penyebab kenapa aksi nyata Bapak Ibu perlu perbaikan seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, beberapa kesalahan yang sering dipahami. Nah, Bapak Ibu ada beberapa kesalahan yang sering dipahami. Yang pertama yaitu dokumen aksi nyata desainnya harus bagus, warna-warni, menggunakan kanva, menarik, dan banyak ornamennya. Faktanya Bapak Ibu itu tidak ya. Jadi yang terpenting adalah apa yang terupload itu harus sesuai dengan panduan. Tampilan atau layout itu bukan faktor utama keberhasilan lolos validasi. Nah, jadi untuk template Canva yang menarik, tapi kalau misalkan template-nya udah menarik, tapi kalau isinya tidak sesuai panduan, pasti akan suruh perbaikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini faktanya yang terpenting harus sesuai panduan. Untuk template yang biasa-biasa aja juga tidak apa-apa. Tidak harus yang bagus, tidak harus yang warna-warni, malah itu yang akan menjadi uh, ukuran filenya besar ya Bapak Ibu ketika kita memilih template yang banyak variasinya, ketika kita memilih template yang warna-warni itu biasanya menghabiskan ukuran filenya yang besar, sedangkan yang harus kita upload itu kan minimal 10 MB gitu. Jadi untuk template-nya yang biasa-biasa aja, yang terpenting isinya sesuai dengan panduan yang ada di keterangan atau di poin per poin yang panduan aksi nyatanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kesalahan yang sering dipahami ini yang kedua yaitu setelah menyelesaikan satu topik harus segera menyelesaikan aksi nyata. Kalau tidak, topik harus diulang untuk dipelajari kembali. Nah, faktanya itu tidak ya Bapak Ibu, tidak ada batasan jangka waktu dalam pengerjaan aksi nyata dan penyelesaian satu topik. Apalagi sekarang dimudahkan ya Bapak Ibu, ketika saya melakukan pengimbasan yang kelima, apalagi sekarang dimudahkan setelah kita melakukan post test, kita sudah ada yang namanya surat keterangan telah menyelesaikan topik. Jadi ketika Bapak Ibu hektik banget dengan kegiatan Bapak Ibu, boleh itu di skip dulu gitu, aksi nyatanya itu boleh. Jadi tidak akan mengulang lagi ke modul 1 misalkan, enggak. Jadi tinggal ngerjain aksi nyata aja gitu. Jadi tidak ada batasan jangka waktu dalam pengerjaan aksi nyata gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk surat keterangan kemarin juga kan sudah bisa diakuin kan di RHK-nya, jadi tidak apa-apa ketika Bapak Ibu banyak kegiatan tidak ini nih kayaknya saya nggak ada waktu nih misalkan buat ngerjain aksi nyata, yang nggak apa-apa gitu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah mempelajari modul-modul dan sudah mengerjakan post-test, itu kan sudah ada bukti juga sudah menyelesaikan topik, dan itu juga resmi berlaku ketika kita upload di RHK kita gitu ya, di pengelolaan kinerja. Lalu untuk kesalahan yang sering dipahami yang ketiga yaitu aktivitas aksi nyata itu harus hal yang bersifat baru. Nah, faktanya itu tidak benar ya Bapak Ibu. Banyak sekali pilihan aksi nyata yang sebenarnya adalah praktik sehari-hari kita sebagai pendidik di satuan pendidikan gitu ya. Jadi tidak harus yang bersifat baru, yang lama juga kita bisa aksi nyata. Misalkan ketika kita membuat pembelajaran terdiferensiasi misalkan kita memilih satu topik di pelatihan mandiri tentang pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan waktu semester lalu
saya udah punya nih dokumen-dokumen pembelajaran diferensiasi di kelas, itu bisa Bapak Ibu, itu bisa dilampirkan di dalam aksi nyata kita. Jadi kita tidak harus melakukan dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi pada saat itu lagi gitu. Jadi bersifat yang lama boleh, tetapi sesuai dengan topik itu bisa dilampirkan di dalam aksi nyata kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya kesalahan yang sering dipahami yaitu dokumen yang diunggah harus mencakup rangkuman dari materi atau topik yang dipelajari. Nah, faktanya itu tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada rangkuman materi yang harus diunggah dalam aksi nyata. Unggah saja hal-hal yang sesuai dengan panduan. Nah, jadi kembali lagi ketika kita menyusun aksi nyata, bacalah panduan poin per poin di dalam rincian aksi nyata tersebut. Kita tidak harus merangkum materi modul-modul yang kita baca sebelumnya, bukan seperti itu, tapi kita harus tahu nih panduan buat aksi nyata di topik ini ngapain aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kuncinya sesuaikan dengan panduan yang ada, bukan merangkum materi yang modulnya kita pelajari sebelumnya gitu. Lalu kesalahan yang selanjutnya yang sering dipahami yaitu dokumen aksi nyata yang sudah lulus dapat dijadikan panduan untuk mengerjakan aksi nyata dengan topik yang sama. Nah, itu faktanya hati-hati nih Bapak Ibu ya. Jadi contoh aksi nyata yang sudah lulus itu hanya referensi saja. Bacalah kembali panduan dan ikuti dengan seksama sesuai dengan topik yang dipilih. Jadi intinya no plagiarism gitu ya. Jadi tidak ada plagiat, kita buat aksi nyatanya sesuai dengan panduan yang kita baca di dalam topik pelatihan mandiri kita. Intinya jangan memplagiat, intinya kita sesuaikan saja dengan gaya kita sesuaikan dengan apa yang kita punya. Jadi diri sendiri itu lebih baik daripada kita memplagiat punya orang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita boleh melihat aksi nyata yang sebelumnya yang topiknya sama, misalkan saya melihat aksi nyata yang punya teman saya, boleh, itu hanya sebagai referensi saja. Jadi intinya kita ATM, amati, teliti dan modifikasi gitu, tidak boleh sama, tidak boleh menjadi plagiator. Kita boleh mencari ide-ide dari aksi nyata yang lain, tetapi itu hanya referensi saja. Kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita punya, kita modifikasi sesuai dengan gaya kita, gitu ya, Bapak Ibu ya. Di original ya, Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya kesalahan yang sering dipahami yaitu aksi nyata boleh dikerjakan bersama-sama. Nah, faktanya betul, namun hati-hati. Nah, boleh aksi nyata itu dikerjakan bersama-sama ya Bapak Ibu, tetapi pastikan saat menulis refleksi atau deskripsi sesuai dengan peran dan pengalaman masing-masing. Jadi catatannya di sini, aksi nyata itu bisa dilakukan secara berkolaborasi. Namun, pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan aksi nyata itu boleh berkolaborasi, kita boleh bekerja sama, tetapi kita harus punya kontribusi masing-masing. Kita harus punya perannya masing-masing sehingga di dalam aksi nyata itu kita tuliskan kita sebagai apa perannya, teman kita sebagai apa, jadi jelas. Jadi tidak ada yang namanya menggabungkan ke satu orang tetapi kita berkolaborasi. Nah, jadi boleh ya untuk melakukan aksi nyata secara bersama-sama tetapi sesuai dengan eh, perannya masing-masing dan itu dituliskan di dalam refleksi atau deskripsi di dalam aksi nyatanya seperti itu. Nah, lalu eh, kesalahan pemahaman yang selanjutnya yaitu seluruh dokumen aksi nyata ditelaah oleh penelaah aksi nyata sejawat. Nah, faktanya itu tidak ya Bapak Ibu. Jadi tidak seluruhnya itu ditelaah oleh penelaah aksi nyata sejawat, tetapi sebagian aksi nyata itu ditelaah oleh sistem otomasi dan
machine learning atau AI. Jika terjadi kekeliruan, maka user dapat mengajukan banding. Nah, jadi memang di dalam ketika kita menunggu validasi ya Bapak Ibu, jadi validator aksi nyata itu bukan oleh orang, tetapi sebagian juga oleh sistem. Jadi ada yang namanya penelaah aksi nyata itu ada ya Bapak Ibu, memang ada sebagian yang ditelaah oleh penelaah, tetapi ada sebagian yang ditelaah oleh sistem. Jadi ketika kita mendapatkan notif perlu perbaikan, itu kita bisa ajukan banding dulu Bapak Ibu. Ya, siapa tahu aksi nyata yang Bapak Ibu telah itu ditelahnya oleh sistem. Jadi kita ajukan banding dulu. Setelah kita mengajukan banding masih saja disuruh perbaikan, kita tunggu sampai 3 kali Bapak Ibu. Kemarin sih infonya seperti itu. Ketika setelah 3 kali kita masih disuruh perbaikan, baru itu kita buat aksi nyata yang baru. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi sebagian besar oleh manusia gitu ya Bapak Ibu, oleh seorang penelaah aksi nyata, tetapi sebagian juga ditelah oleh sistem karena kita sekarang memang kan mainannya sistem ya Bapak Ibu, mainannya aplikasi. Jadi ya mau tidak mau kita harus istilahnya beradaptasi dengan sistem tersebut. Makanya ketika Bapak Ibu tadi diberikan notif suruh perbaikan aksi nyata, nggak apa-apa ajukan banding saja. Seperti kemarin pengalaman saya ya, ketika saya mengalami perbaikan aksi nyata, itu saya ajukan banding dan alhamdulillah besoknya itu langsung divalidasi. Oh berarti kan istilahnya oh ini divalidasinya kayaknya oleh sistem gitu ya. Jadi ada yang kalau sudah divalidasi itu ada yang keterangannya sudah divalidasi oleh bapak ini gitu. Nah berarti itu divalidasi oleh penelaah aksi nyata. Ada juga yang cuma keterangan sudah divalidasi gitu. Nah kemungkinan besar kalau misalkan keterangannya sudah divalidasi saja, itu berarti kemungkinan besar divalidasinya oleh sistem gitu. Tapi kalau ada namanya, oh berarti itu divalidasinya oleh si penelaah aksi nyatanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana mendampingi rekan yang ingin mengerjakan aksi nyata? Nah, mungkin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat aksi nyata, Bapak Ibu tergerak nih hatinya, misalkan ada teman dari kita yang ingin tahu bagaimana cara untuk membuat aksi nyata, Bapak Ibu bisa mendampinginya, kita bisa saling belajar bersama. Ada beberapa cara, yang pertama yaitu baca panduan bersama untuk membantu memahami panduannya. Jadi intinya baca panduan terlebih dahulu, yang kedua berdiskusi materi yang ingin dibuat apa, dalam hal ini adalah materi aksi nyatanya ya Bapak Ibu, kan ada banyak pilihan tuh ketika kita mau membuat aksi nyata. Yang ketiga, bantulah untuk memberikan checkpoint. Nah, checkpoint di sini berarti ada 4 poin. Yang pertama yaitu materi utama, yang kedua umpan balik, yang ketiga dokumentasi kegiatan, yang keempat yaitu dokumen yang diunggah. Nah, jadi intinya kan kalau kita membuat aksi nyata itu kan intinya ya harus ada deskripsi tentang aksi nyata yang sesuai panduan, yang kedua yaitu ada umpan balik, dan yang ketiga adalah ada dokumentasi. Nah, itulah idealnya seperti itu ketika kita ingin membuat aksi nyata. Nah, lalu yang poin selanjutnya yaitu jika mengerjakan bersama, deskripsi dan refleksinya berbeda. Nah, seperti halnya yang tadi saya katakan, aksi nyata ini bisa dilakukan untuk bersama-sama, untuk saling berkolaborasi dengan teman sejawat, tetapi harus tahu perannya sebagai apa, dan refleksinya itu dibedakan di dalam template aksi nyatanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah sebagian besar tentang panduan membuat aksi nyata. Mungkin materi ini memang sudah familiar, tapi tidak ada salahnya kita apa kita kita bahas lagi gitu ya Bapak Ibu, karena memang ini amanat juga ya dari pihak BLPT untuk menyampaikannya ke Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua dulu ya Bu Lilik, nanti baru ada sesi sharing session. Oke, izin saya turunkan dulu ini PPT-nya. Saya masuk ke PPT yang selanjutnya. Ya, oke.
terlihat belum, Bu? Sudah terlihat belum, belum ya? Sudah, Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke topik yang kedua ya, Bapak Ibu. Masih semangat ya? Semangat ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah makan malam ya, jadi semangat. eh, Oke, semangat ya, Bu Lilik. Oke, jadi topik yang kedua ini yaitu tentang berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik ini eh, merupakan praktik baik dari Pak Kris Firda Yudhistira. Jadi praktik baik ini tentang memaksimalkan platform Merdeka Mengajar untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, memang pembelajaran sekarang ini kan kita sebenarnya fokusnya ke murid ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan semuanya itu ya ujung-ujungnya untuk kualitas murid gitu kan. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran kita ini ya berpihak pada murid itu. Oke Bapak Ibu. Nah, pertama-tama ini adalah perkenalan singkat dari Pak Kris Firda Yudhistira. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 1 Cilumber, Kabupaten Bandung Barat. Nah, beliau merupakan narasumber juga, kontributor juga, pengajar praktik dan fasilitator juga, gitu kan. Jadi banyak sekali penghargaan-penghargaan yang telah beliau dapatkan ini. Makanya beliau memberikan praktik baiknya kepada kita ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada temperatur di Bapak Ibu. Ada di angka berapa sih level tekanan Bapak Ibu saat berperan sebagai pendidik? Oke, Bapak Ibu bisa di chat di kolom komentar. Di sini ada suhunya 0, 25, 50, 75, sama 100. Ketika Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru, level tekanan Bapak Ibu itu berapa gitu ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang kan di zaman kurikulum merdeka ini kan kita sebagai guru banyak tekanan ya Bapak Ibu, kita harus mempelajari PMM, kita harus mempelajari kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu kan, kita harus belajar terus. Nah Bapak Ibu di level tekanannya itu ada di level keberapa? Di level 0 atau 25 atau 50 atau 75 atau 100. Kalau 0 berarti kan tidak ada tekanan ya Bapak Ibu. Kalau 25 ya berarti kanannya sedikit. Kalau 50 berarti sedang. Kalau 75 berarti tekanannya tinggi. Berarti 100 tertekan banget Bapak Ibu jadi guru atau jadi pendidik. Silahkan Bapak Ibu di chat di kolom komentar. Ada yang sudah di chat di kolom komentar? Coba kita lihat di kolom komentar ada yang sudah chat, Bu Lili. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sekarang menjadi seorang sekarang menjadi seorang pendidik itu coba terus oke buset. Terus kita lihat ya. Waduh, coba saya oke. Saya tanya ke yang tekan dulu nih Bu Silvi. Halo, Assalamualaikum Bu Silvi. Bisa di-unmute? Oke, Bu Silvi, kenapa Bu Silvi tekanannya tinggi banget Bu? Apakah Ibu tertekan menjadi guru Ibu? Kenapa? Oke, harus bisa ya kalau kita nggak seperti itu. Oke, terus sudah. Oke, oke. Terima kasih Ibu Silvi. Ada lagi? Kita ke Bu Nida. Bu Nida, halo. Katanya Bu Nida berada di Bu Nida ada di temperatur 98. Kenapa Bu Nida? Bu Nida tertekan nggak Bu? Oke, betul.
harus untuk bisa baik-baik saja sekalipun mendapat pada tidak baik jelek. Nah, itulah ya. Itu hebatnya guru ya. Bu Dinda, itu hebatnya guru ya. Kita walaupun di rumah misalkan ada masalah, tapi gimana caranya di depan murid kita harus senyum gitu ya. Mungkin ya Bu Dinda ya. Seberat seberat apapun masalah yang kita hadapi ya, kalau di depan murid ya kita harus ceria, ya kita harus memberikan yang terbaik gitu ya untuk murid-murid kita. Saya mau ke Pak D. Kasno. Pak D. Kasno katanya memilih 75. Halo Pak D. Assalamualaikum. Oh, iya, Pak D kenapa milih 75 nih? Mantap. Oke. Iya, betul. Siap. Berarti ya, makasih Pak D. Nah, berarti tingkat IT-nya ya Pak D ya. Jadi kalau misalkan nanti Pak D punya asisten, paling Pak D milih nol kayaknya. Jadi tidak ada tekanan ya Pak D ya. Oke, coba saya mau tanya dulu ke Senja nih. Ibu Senja, halo. Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja malam ini ya Bapak Ibu ya. Karena memang ini pengimbasan terakhir juga. Halo. Bu Senja, kenapa milih 75 nih Bu? Tertekan? Sudah dibilang. Ya, tadi. Iya, iya benar sekali Bu Senja. Siap. Iya benar sekali, ketika kita misalkan kita melakukan pelatihan gitu ya. Kita di pelatihan itu semangat gitu. Oh, nanti saya kalau pulang ke sekolah lagi saya mau melakukan ini. Ternyata kembali lagi ke settingan awal. Iya, tapi karena memang terkendala dengan sarana dan prasarana, akhirnya kembali lagi ke settingan awal seperti itu ya biasanya. Nah, itulah menjadi challenge atau tantangan buat kita ya Bapak Ibu, bagaimana kita konsisten untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah rangkuman dari tadi Bapak Ibu, temperatur seberapa level tekanan Bapak Ibu menjadi seorang pendidik. Nah, tadi di sini ada berwarna hijau. Berwarna hijau itu berarti tadi nol ya Bapak Ibu, tidak ada tekanan. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna orange, dan ada yang berwarna merah. Berarti yang berwarna merah ini tertekan banget ya Bapak Ibu. Nah, ini yang hijau ini berarti yang temperaturnya nol atau tidak ada tekanan, berarti reaksi emosinya itu normal, tidak berlebih, lalu perilakunya tenang, pola tidurnya baik,
fisiknya sehat, berenergi, aktif sosial, menjadi diri sendiri apa adanya, berminat terhadap hal-hal yang baru. Berarti itu masih kadar normal ya Bapak Ibu atau tidak tertekan. Lalu ada yang berwarna kuning. Berwarna kuning ini berarti cenderung tidak sabaran. Kalau misalkan ada sesuatu yang istilahnya membuat apa ya, membuat tidak tenang itu tidak sabaran. Lalu ada nervous, suka menunda, lalu sering lupa, ada masalah tidur. Pasti kan kita kalau misalnya ada masalah di sekolah, kalau misalkan kita tidak bisa tidur, oh berarti Bapak Ibu ada di dalam level tekanan yang berwarna kuning ini ya Bapak Ibu. Lalu ada pikiran yang mengganggu, mimpi buruk, ada otot tegang atau sakit kepala, ada low energy, minat sosial berkurang, dan sebagainya. Nah, lalu yang berwarna orange, tadi yang 75%, seperti tadi Bu Senja, Pak Dekasno, Pak Dedekur, Bu Sarnama tadi ya, di sini marah-marah, terus cenderung cemas, sedih atau merasa tidak berdaya, perilaku negatif, sulit fokus, sering mimpi buruk, sering merasa sakit di badan atau sakit kepala, dan menghindari yang namanya bersosialisasi. Lalu yang 100% nih, kalau dalam hal ini tertekan banget gitu ya, mungkin karena ada tekanan-tekanan dari luar, kita harus mengembangkan diri sebagai seorang guru, entah itu kita juga harus melakukan pelatihan ini, banyak sekali program-program dari GTK gitu kan. Nah ini sifatnya itu biasanya kalau tertekan itu marah dan agresi, cemas berlebih, serangan panik, membangkang, tugas tidak selesai, tidak bisa fokus, sulit tidur, terlalu banyak tidur, sering sakit kepala atau malas mengangkat telepon. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa gambaran temperatur atau level tekanan kita menjadi seorang pendidik pada masa sekarang ini ya Bapak Ibu. Tetapi kita harus sadar bahwa perkembangan pendidikan memang sekarang sangat dahsyat sekali ya Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu memang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi bagaimana sekarang kita yang harus beradaptasi dengan zaman dan alam gitu ya Bapak Ibu. Kita boleh lahir di dunia yang lalu gitu, tetapi untuk pendidikan ya kita harus terbuka hatinya, kita harus membuka diri untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan pada zaman sekarang ini sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam gitu ya Bapak Ibu. Gak apa-apa kita lahir di masa tua, tetapi untuk pendidikan di sini sekarang harus terbuka gitu ya Bapak Ibu, karena memang ada satu kalimat yang pernah saya baca, kalau menjadi guru sekarang, kalau tidak mau belajar berhenti saja menjadi guru, seperti itu. Karena memang perkembangan pendidikan ini sangat pesat, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih gitu kan, dengan anak-anak yang semakin canggih untuk menggunakan teknologi. Jadi kita tidak harus berhenti belajar, tapi kita harus terus belajar gitu. Sehingga kita tidak ketinggalan dengan anak, kita harus belajar hal-hal yang baru yang memang dulunya kita tidak ada, tetapi kita dipaksa untuk belajar hal yang baru gitu kan. Nah, jadi inilah, jadi apapun tekanannya, minumnya teh botol sosro ya Bapak Ibu ya, apapun tekanannya, tetapi emosi kita harus distabilkan ya Bapak Ibu. Kita harus memiliki kemampuan sosial emosional. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada rasa cemas atau rasa emosi karena tekanan pengembangan diri harus dilakukan, tekanan ini harus dilakukan. Yuk kita sama-sama merenung dulu, kita memakai teknik stop dulu ya Bapak Ibu, ketika kita mau mengimbangi emosional kita, yuk kita berhenti dulu sejenak, kita tarik nafas dulu. Oh, sekarang saya memutuskan untuk menjadi guru gitu kan. Berarti saya harus siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus tenangkan diri dulu. Oh, kita udah siap nih, kita harus siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Itulah tantangan guru sekarang gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita harus tetap waras ya Bapak Ibu untuk menjadi guru, kita harus tetap waras, kita harus stabilkan emosi kita harus memiliki keterampilan sosial emosional itu ya Bapak Ibu. Nah,
Kita lanjut ya Bapak Ibu, kita sharing-sharing aja, punten bukannya saya mengajari, tapi kita sharing-sharing aja. Nah Bapak Ibu, kembali lagi dengan praktik baiknya Pak siapa namanya tadi ya? Oh Pak Kris. Kembali lagi dengan praktik baiknya Pak Kris, kalau tadi intermezzo saja ya Bapak Ibu. Nah, PMM atau platform Merdeka Mengajar itu merupakan sebuah harta karun Bapak Ibu. Kenapa sih disebut harta karun? Karena semua fitur itu bisa dimanfaatkan oleh guru sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas dalam pengajaran di kelas sehingga kita memiliki pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa sih disebutkan harta karun? Karena di situ fitur pengembangan diri ada, gitu kan, kita untuk mengembangkan diri ada, contohnya yaitu pelatihan mandiri, kita bisa membuat komunitas, kita bisa mengikuti seleksi kepala sekolah, kita bisa mengikuti atau mengerjakan refleksi kompetensi, dan juga ada fitur LMS yang bisa kita gunakan ketika kita mengikuti program-program dari GTK ya Bapak Ibu. Lalu ada juga menu mengajar, ada juga menu inspirasi, ada juga menu-menu tentang praktik baik, video-video praktik baik. Berarti kan itu kalau kita explore Bapak Ibu ya di dalam satu aplikasi PMM itu memang sebenarnya itu harta karun untuk kita gitu ya Bapak Ibu di zaman canggih sekarang ini. Kalau zaman dulu kita nyari informasi aja susah ya Bapak Ibu, tetapi sekarang kita dimudahkan untuk mencari informasi, apalagi sekarang menjadi guru sudah punya platform tersendiri gitu kan, platform Merdeka Mengajar yang bisa kita manfaatkan untuk mengajar kita seperti itu ya Ibu. Nah, mengapa sih kita harus memilih dan memilah konten? Seperti tadi praktik baiknya Pak Kris tadi, praktik baik untuk memilih dan memilah konten. Nah, di sini ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh guru seluruh Indonesia pada saat ini ya. Yang pertama ada konten yang tidak relevan, ada konten yang terlalu panjang. Jadi tips untuk memilih konten itu sebenarnya sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk sekarang ini ya Bapak Ibu. Nah di sini ada konten yang tidak relevan. Nah mencari inspirasi di YouTube itu ternyata cukup sulit. Seringkali saya menemukan konten yang bagus dari berbagai negara, tapi tidak relevan dengan situasi yang saya hadapi sebagai guru di Indonesia. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu nyari-nyari konten tentang materi yang ingin diajarkan, kan sekarang banyak tuh di YouTube. Ada yang relevan, ada yang tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga konten yang terlalu panjang. Saya di sini tidak disebutkan ya Bapak Ibu guru saja. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam ketika mencari inspirasi. Ketika menemukan konten tersebut, kadang masih harus menghabiskan waktu 30 sampai 60 menit agar bisa menemukan yang dicari. Nah, jadi Bapak Ibu, tips untuk memilih atau memilah konten yaitu sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sekarang butuhnya pembelajaran berdiferensiasi, berarti kita mengerjakan pelatihan mandiri ya tentang pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi tidak, kan sekarang pelatihan mandiri itu topiknya ada 50 lebih ya Bapak Ibu, hampir 60. Jadi itu tidak harus dikerjakan semua gitu kan, tetapi Bapak Ibu bisa memilahnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan pada saat itu gitu. Jangan berlomba-lomba banyak sertifikat pelatihan mandiri, jangan, tetapi di sini lebih bagusnya Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, di sini pentingnya memilih dan memilah konten. Yang pertama yaitu kenali diri dan murid. Kenali diri kita, apa yang kita butuhkan, dan kenali murid kita, apa yang murid butuhkan. Nah, di sini sesuaikan dengan tingkat kelas, minat dan bakat murid, relevansi dengan materi, dan kualitas konten. Yang kedua, gunakan fitur pencarian. Nah, kalau di dalam PMM itu kan ada yang namanya fitur pencarian ya Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan atau mengerjakan pelatihan mandiri, kita bisa tuh di dalam pencarian ada yang sesuai rekomendasi atau yang dari dulu itu suka ada. Kita pilih, kita cari
topik apa yang ingin kita pelajari. Di sini kita kuncinya harus spesifik dan relevan dan manfaatkan filter. Nah, biasanya ada filternya ya Bapak Ibu. Misalkan kita ingin mempelajari kurikulum merdeka, biasanya munculnya banyak tuh. Jadi kita filter aja, kita cari, kita tulis kata kunci spesifik yang ingin kita pelajari. Yang ketiga yaitu jelajahi kategori. Nah, biasanya di dalam PMM itu ketika kita memilih menu pencarian ada kategori. Nah, kategori di sini ada pengembangan diri, ada mengajar, ada inspirasi, ada rekomendasi jempolan, ada dokumen rujukan, info terkini, komunitas, dan tanya aru yang terbaru ya, tanya asisten guru. Nah, jadi Bapak Ibu, menu-menu PMM ini sudah lengkap sekali gitu kan. Jadi ini memang harta karun banget untuk guru untuk bisa mengeksplor dirinya sendiri untuk pengembangan yang lebih baik lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Di sini adalah menyesuaikan ragam konten untuk kebutuhan pengembangan diri. Nah, seperti halnya yang saya katakan tadi, jika kita ingin mempelajari pelatihan mandiri, apalagi sekarang banyak sekali topiknya, kalau memilih satu-satu itu kita pusing, makanya kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita sesuaikan ragam konten dengan kebutuhan pengembangan diri. Kita pengen mengembangkan diri dalam apa sih? Misalkan, aduh saya sekarang jadi guru tekanannya tinggi nih, saya pengen mengelola sosial emosional saya gitu kan. Ada tuh di dalam pelatihan mandiri topik kompetensi sosial emosional. Bapak Ibu bisa memilih topik itu dan dipelajari gitu ya. Yang pertama, pilih modul sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan dan jadwalkan waktu secara berkala. Yang kedua, video dan artikel. Cari sumber ide dan inovasi dari video inspirasi. Yang ketiga, ide praktik. Memodifikasi konten inspirasi sebagai ide meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi pilihlah topik sesuai dengan apa yang ingin kita kembangkan. Nah, lalu di sini menyesuaikan ragam konten untuk kebutuhan peningkatan pembelajaran murid. Nah, kalau tadi ini peningkatan diri, peningkatan pengembangan diri, kita bisa mengeksplor di pelatihan mandiri, kita bisa mengeksplor di video dan artikel, ada kan menu-menunya dan ada ide praktik. Mudah-mudahan ketika kita mengeksplor ide praktik, banyak sekali ide-ide yang akan bermunculan kan, jika kita mengajar kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini adalah ragam kebutuhan untuk peningkatan pembelajaran murid. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa mencarinya di PMM pada menu fokus pada tujuan, lalu modul dan video pembelajaran dan evaluasi dan refleksi. Nah, menu-menu ini sudah ada di PMM yang Bapak Ibu untuk meningkatkan pembelajaran murid. Jadi tinggal kita eksplor saja, kita tinggal jika ada waktu senggang kita bisa mengeksplor PMM gitu. Jadi itu juga bagus sekali ya Bapak Ibu ketika daripada kita menggunakan waktu kosong kita dengan hal yang tidak ada manfaatnya, mending kita eksplor PMM ketika di jam kosong atau jam senggang kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini aktivitas kombel dalam sekolah. Di dalam PMM itu kan memang ada fitur komunitas ya Bapak Ibu. Kenapa sih komunitas itu penting? Ya ini untuk berkolaborasi, untuk saling belajar bersama-sama tentang hal-hal yang baru di dalam dunia pendidikan. Apalagi seperti hal yang tadi saya katakan, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau tidak mau, ya berhenti saja menjadi guru. Seperti itu yang saya kutip dari kemarin gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini aktivitas kombel dalam sekolah melakukan pertemuan rutin setiap minggunya. Kalau Pak Kris tadi memang ini di sekolah beliau ya Bapak Ibu, jadi beliau itu selalu melakukan pertemuan rutin setiap minggunya, yaitu setiap hari Jumat, karena beliau adalah kepala sekolah. Beliaulah yang menggerakkan guru-gurunya untuk membuat komunitas. Kemarin kata beliau, bukan saya yang menggerakkan, tetapi saya merangkul teman-teman untuk membuat komunitas di dalam sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolah hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pengontrol saja gitu. Jadi yang membuat komunitas itu ya guru-guru yang di
di situnya gitu. Lalu di sini minggu ke-1 dan ke-3 kegiatan fokus pada pengoptimalan PMM, dan minggu kedua dan keempat itu kegiatan fokus pada pembelajaran kegiatan lainnya. Jadi ini adalah praktik baik yang Pak Kris share pada kita gitu kan. Jadi mereka itu memang kompak di dalam sekolahnya, di dalam komunitasnya memang sudah ada target-target kegiatannya apa. Jadi setiap hari Jumat mereka kumpul, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya mereka gunakan untuk mengoptimalkan PMM, jadi mengeksplor bersama-sama gitu ya. Lalu minggu kedua dan keempatnya mereka fokus kepada pembelajaran, entah itu mungkin metode, media gitu kan, yang mereka diskusikan untuk pembelajaran di kelas atau sehingga memunculkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini adalah praktik baik dari Pak Kris tadi, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan praktik baik Pak Kris ini bisa kita implementasikan dalam sekolah kita sehingga sekolah kita memiliki kolaborasi yang sangat erat ya Bapak Ibu satu sama lain gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan dari pengimbasan kali ini. Saya kembalikan ke Bu Lilik, mungkin kita sharing session aja Bu Lilik, karena memang ini pengimbasan yang keenam gitu ya. Tidak ada lagi pengimbasan, mungkin nanti kesempatan yang lain mungkin nanti Bapak Ibu yang akan menjadi pembicaranya, mungkin Bapak Ibu lah yang akan menjadi peserta selanjutnya di dalam program bergema ini. Silakan Bu Lilik, saya kembalikan ke Bu Lilik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, itu tanggung jawab kerja. Nah, Ibu hanya ada Pak Dikasno silakan akan Pak untuk Pak Dikasno 30. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih Pak Dekasno. Saya apresiasi yang luar biasa sekali kepada Pak D karena semangatnya luar biasa ya Bu Lilik ya. Ketika ada pembaruan di dalam dunia pendidikan, tapi Pak D ini nggak mau kalah nih sama generasi-generasi milenial atau generasi Z sekarang nih. Jadi salut sekali sama Pak D, masih terus ingin belajar dan belajar gitu kan. Oke, Pak D izin saya menanggapi pertanyaan dan pernyataan Pak D ya. Yang pertama tadi tentang perbaikan aksi nyata ya Pak ya. Nah, seperti halnya yang saya sampaikan tadi di dalam PPT, untuk validator itu tidak hanya manusia ya sebagai penelaah, tetapi sebagian juga ada yang divalidasi oleh sistem. Nah, jadi kalau misalkan Pak D tadi pengalamannya ketika banding ternyata langsung divalidasi gitu kan. Nah, mungkin itu divalidasinya oleh sistem. Kan kalau misalkan divalidasinya oleh penelaah aksi nyata kan berbeda-beda kepala, berarti kan berbeda-beda pemahaman segala macam. Tapi kalau misalkan divalidasi oleh sistem kan sistem sesuai dengan aturan yang ada gitu di dalam ketika di aksi nyata itu
ada dokumentasi, ada umpan balik dan ada deskripsi. Kalau misalkan itu memenuhi, kalau menurut sistem iya atau iya, ya udah iya gitu divalidasi. Tapi beda halnya ketika aksi nyata itu ditelaah oleh seorang penelaah aksi nyata gitu kan. Hari ini ditelaah oleh aksi nyata yang bernama A misalkan. Tidak lolos validasi. Tetapi besoknya ketika kita ajukan banding misalkan, ditelaah sama aksi nyata yang bernama B. Tapi menurut beliau ini lulus gitu kan, akhirnya divalidasi. Nah, jadi makanya Bapak Ibu ketika aksi nyata Bapak Ibu disuruh perbaikan, banding saja terlebih dahulu gitu ya. Klik banding saja, siapa tahu aksi nyata Bapak Ibu itu divalidasi oleh sistem gitu ya. Seperti halnya pengalaman Pak D tadi gitu kan, sama halnya dengan pengalaman saya. Ketika saya disuruh perbaikan, saya banding aja dulu lah, udah bener gitu kan. Yang penting kita sudah yakin aksi nyata kita itu sesuai dengan panduan. Kalau misalkan kita sudah yakin aksi nyata itu kita sudah sesuai dengan panduan yang sudah ada umpan baliknya, sudah ada deskripsinya, sudah ada dokumentasinya, insya Allah oleh sistem itu akan divalidasi gitu kan. Beda halnya ketika aksi nyata itu ditelaah oleh seorang penelaah, beda-beda kan cara berpikirnya atau uh, cara melihat aksi nyatanya seperti itu. Oke, jadi banding dulu ya Bapak Ibu. Bagus Pak Ade. Kalau sudah banding divalidasi. Nah, pertanyaan yang kedua tadi tentang Pak D mempelajari pelatihan mandiri topik KOSP. Tetapi ketika masuk ke aksi nyata, ternyata aksi nyata itu diperuntukkan untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, jadi ini bisa diteruskan atau tidak gitu ya menurut Pak D. Jadi ini kembalikan lagi kepada Pak D ya. Kalau misalkan Pak D juga kan pernah menjadi wakak kurikulum sebelumnya ya Pak D ya. Jadi itu juga bisa digunakan untuk dokumentasi membuat aksi nyata sekarang gitu. Jadi kan seperti tadi aksi nyata itu dokumentasinya tidak harus terbaru tetapi bisa juga dari yang lalu tapi kita udah pernah melakukannya misalkan itu bisa. Tetapi kalau misalkan Pak D-nya tidak mau mengerjakan aksi nyata karena mungkin ini kan bukan ranah saya karena sekarang saya misalkan tidak menduduki posisi itu. Jadi Pak D sampai postes aja nggak apa-apa, sampai mengerjakan postes nanti juga kan ada surat keterangan sudah mengerjakan atau sudah menyelesaikan topik pelatihan tersebut kan, ada surat keterangannya dan itu pun sudah diakui gitu, itu sudah diakui di RHK pengelolaan kinerja PMM dan EKIN gitu. Itu juga sudah bisa diupload. Tetapi kalau Pak D ingin lanjut membuat aksi nyata, Pak D bisa menggunakan dokumentasi-dokumentasi pada waktu dulu ketika Pak D menjadi wakta kurikulum. Seperti itu Pak D. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga tadi tentang asesmen ya Pak D ya. Memang betul sekali, asesmen itu memang sebagai senjata kita ya Pak D, senjata kita untuk mengevaluasi bahwa pembelajaran kita ini sudah tercapai atau belum. Seperti tadi, asesmen kita ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada sumatif gitu kan, atau ada juga asesmen as learning, for learning gitu kan, of learning gitu kan. Bagus sekali idenya Pak D, mungkin nanti saya diskusikan dengan tim bagaimana kalau misalkan untuk lain kali kita akan melakukan webinar topiknya tentang asesmen biar kita enak gitu ya Pak D ya, untuk enak biar kita lebih tahu lagi untuk penggunaan asesmen seperti apa, untuk membuat asesmen seperti apa gitu kan, asesmen dari diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, gitu sebenarnya saya juga kemarin bingung juga ya ketika panen raya itu ya, itu termasuk asesmen sumatif atau bukan gitu loh. Soalnya kan sudah di akhir semester gitu kan, tetapi yang kita nilai itu dari mananya gitu. Lah nanti kita diskusikan deh tentang asesmen ini. Terima kasih Pak Ade untuk idenya, nanti kita akan diskusikan. Mungkin cukup sekian Bu Lili. Ya, tanggapan dari Bu Erni gimana Pak Dekatnya? Apa masih ada tambahan lagi?
Baik Pak D, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya atau sharing-sharing? Tadi katanya siapa tadi Bu? Ada lagi? Eri tadi Eri Purnomo dari Pak. Kita. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas kan? Mungkin yang saya tanyakan langsung saja Ibu, yang pertama itu di topik pengen jadi ya. Itu ada dua topik. Yang pertama itu topik perencanaan pembelajaran SMK, SMA, dan paket C. Kemudian yang kedua itu topik pembelajaran SMK. Nah, kalau di tadi di apa namanya di aksi nyata itu kita tidak boleh plagiat ya. Nah, ketika kita membuat aksi nyata di topik pembelajaran SMK, SMA, SMK paket C itu di aksi nyatanya pilihannya itu sama, yaitu salah satunya adalah pembuatan penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita membuat penyusunan tujuan pembelajaran di topik yang mungkin pembelajaran di apa SMK kita buat juga di topik yang tadi di SMK SMA paket C. Apakah itu termasuk plagiat atau tidak? Apakah bisa divalidasi? Karena memang tidak ada perubahan antara apa namanya penyusunan di topik yang SMK, SMA, PT dan SMK aja gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang tadi ditanyakan apa itu yang level-level emosi ya Bu ya. Terus tadi saya terpancing dengan Bu Senja tentang apa namanya sarana dan prasarana gitu ya. Jadi mungkin solusinya itu jadi yang setelah saya pelajari itu kalau kita berpikiran berbasis kekurangan itu kalau kita menuju ke pembelajaran di apa yang untuk murid itu kita itu berdampak pada murid, jadi itu nanti nggak akan jalan-jalan gitu. Jadi mungkin kita dibiasakan atau membiasakan untuk berpikir positif. Jadi gimana caranya pembelajaran dan pembelajaran itu tercapai. Mungkin yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan ketika mungkin karena saya dulu produktif ya kuliah, kadang peralatan itu tidak ada. Makanya kemarin saya mencoba ingin memastikan pemeriksaan sistem injeksi dan peralatan tidak ada. Jadi otomatis supaya itu jalan, otomatis saya harus mencari alat untuk secara pribadi supaya pembelajaran itu jalan. Sembari menunggu dari sekolah untuk memberikan alat tersebut kan gitu. Mungkin itu sharing dari saya. Yang sebelum ini pentingnya kita tidak bisa apa namanya untuk membiasakan untuk positifnya apa namanya positif thinking ya Bu ya, jangan negatif. Kalau negatif karena pada saat saya BC itu ada yang menanyakan apa namanya menanyakan berbasis negatif, kita itu langsung tidak dijawab, berarti tidak apa namanya kita tidak boleh berpikir negatif gitu. Jadi harus positif gimana supaya pembelajaran itu jalan terus ini jalan. Memang di setiap sekolah mungkin banyak kekurangan dan pasti juga ada kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kita manfaatkan untuk pembelajaran yang bertambah pada murid. Jadi ini nggak jalan, jadi otomatis pembelajarannya nggak jalan juga, muridnya dari nggak dapat. Jadi gimana caranya murid itu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan tujuan kita. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Heri atas sharing sessionnya ya Pak Heri. Memang betul ya Pak ya, ketika kita berbicara terus tentang kekurangan-kekurangan
seperti halnya sekarang nih Pak, Ibu, saya curhat saja ya Bapak Ibu. Ketika saya sekarang menjadi pembina eskul jurnalis ya Bapak Ibu. Ketika saya mau melangkah, lah gimana ini sarana dan prasarananya tidak ada. Jadi intinya saya memberdayakan yang ada, saya menggunakan aset yang ada dulu sambil menunggu istilahnya dari sekolah gitu. Seperti halnya tadi ketika Pak Heri berbicara tadi, ketika beliau kurang alat untuk kegiatan pembelajaran, beliau berpikir bagaimana caranya mereka harus tetap belajar gitu kan dengan menggunakan aset yang ada. Pak Heri bagus sekali sampai berkorban ya Pak ya untuk membeli alat gitu ya untuk murid-muridnya, Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya, tentang topik pelatihan mandiri tentang penyusunan pembelajaran untuk tingkat SMA SMK. Memang saya lihat sih Pak, lihat ada dua topik yang berbeda, yang hampir mirip ya Pak ya. Yang pertama yaitu topik tentang pembelajaran SMA SMK atau paket C ya Pak ya. Perangkat pembelajaran SMA SMK paket C, yang kedua perangkat pembelajaran SMK. Iya. Nah, memang di dalam modul dua-duanya ini ada yang sama memang. Tetapi di pilihan aksi nyatanya itu memang sama dua-duanya sama ya Pak ya untuk pemilihan aksi nyatanya. Sama Ibu. Oke, ada dua apa ada tiga? Kalau kita menyusun di topik itu ya udah sekaligus untuk topik yang itu sama tanpa dirubah juga. Berarti Bapak pernah dua-duanya pernah nggak dengan aksi nyata yang sama Bapak upload di dua topik itu pernah nggak? Terus validasi nggak? Alhamdulillah iya. Oh, nah Bapak Ibu berarti bisa disimpulkan. Soalnya saya kemarin kalau nggak salah saya berbeda Pak. Kalau yang satunya saya pilih topik tujuan pembelajaran, yang satunya saya pilih penyusunan modul ajarnya, gitu. Jadi kan karena saya takut dianggap plagiat gitu kan, makanya saya bedakan kalau untuk yang topik pembelajaran yang untuk SMA SMK paket C itu saya pilih tujuan pembelajaran aksi nyatanya, yang untuk topik tentang pengajaran pembelajaran untuk tingkat SMK saya pilih yang tentang penyusunan modul ajar kalau nggak salah. Saya bedakan, alhamdulillah tervalidasi semua. Sedangkan tadi Pak Heri dua-duanya dikerjakan karena topiknya mirip, lalu aksi nyatanya sama, alhamdulillah divalidasi semua. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus tahu ketika kita sudah menyelesaikan topik pelatihan mandiri tentang perangkat pembelajaran, itu biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan email. Email dari tim PMM untuk diikut sertakan menjadi kolaborator PMM. Ya, Pak Heru ya, Pak Heru juga mungkin ada pengalaman seperti itu. Jadi, ya betul ya Pak ya. Nah, jadi setelah Bapak nanti menyelesaikan topik yang perangkat pembelajaran, setelah divalidasi pasti ada email masuk nanti. Email masuk yang menerangkan bahwa Bapak akan menjadi terima kasih katanya. Terima kasih Anda telah menyelesaikan topik perangkat pembelajaran di PMM. Bapak Ibu disarankan untuk menjadi kolaborator di PMM dengan mengunggah modul ajar di web kolaborator PMM. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti modul ajar Bapak Ibu lulus akurasi di webnya kolaborator itu akan menjadi nilai lebih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan itu akan dinilai 36 poin kalau nggak salah di pengelolaan kinerja gitu. Jadi yang kemarin sempat rancu juga, yang kemarin pertama kata Pak Saidi harus ngupload aja katanya, ngupload aja perangkat modul ajarnya di PMM, bukan, tetapi harus menjadi kolaborator dulu yang nilai poinnya yang gede itu yang 36 poin kalau nggak salah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semangat terus, usahakan Bapak Ibu sampai ke topik
perangkat pembelajaran biar Bapak Ibu merasakan bagaimana menjadi seorang kolaborator yang deg-degan lulus atau tidak lulus akurasinya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin jadi kesimpulannya tadi di versi Pak Heri 2 topik yang hampir mirip, yang sama sih bukan hampir mirip, karena di dalam aksi nyatanya sama, beliau mengunggah 2 aksi nyata yang sama ternyata divalidasi, kalau saya berbeda juga divalidasi semua gitu. Jadi intinya sesuaikan dengan panduan yang ada poin per poin di keterangan aksi nyatanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Bu Lili. Halo? Silakan Bu Lili. Halo. Iya. Apakah ada Cukup, terima kasih. apakah masih ada lagi? Bapak Ibu silakan. Kalau tidak, karena ini udah waktunya udah 20.50, kita main Kahoot aja Bu, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang mau sharing nggak apa-apa, tapi kalau misalkan tidak ada, kita langsung ke Kahoot aja. Tidak ada ya. Nanti Bu Lilik bisa share link daftar hadirnya di kolom komentar sembari saya menyiapkan untuk Kahoot ya Bu. Oke, Bapak Ibu, kita main Kahoot dulu ya Bapak Ibu karena waktunya sudah 20.50 dan kita akan beraktivitas lagi besok karena besok hari Senin ya Bapak Ibu. Kita akan bermain Kahoot. Silahkan Bapak Ibu buka dulu web Kahoot-nya. Saya izin share screen untuk membuka Kahoot. Ya, iya. Daftar hadir. Ada panggilan nyanyi. Oh, siap-siap, Bu. Oke. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kita tunggu loading dulu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah game pin-nya ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu join ke www.kahoot.it atau Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Kahoot yang sudah Bapak Ibu install di Play Store. Lalu Bapak Ibu join game dengan menekan pin 966875. Kita akan seru-seruan dulu. Kita akan seru-seruan dulu sebelum kita menutup kegiatan pengimbasan ke-6 yang juga merupakan kegiatan pengimbasan terakhir di program Tegema ini ya Bapak Ibu. Oke, baru ada 1 orang yang join, namanya Cinta Sejatimu. Walah, sopo iki. Oke, yang lainnya ditunggu Bapak Ibu. Bu Silvi juga bisa ikutan, ayo Bu.
Saya belum. Oke, Sida. Ayo Bapak Ibu ditunggu. Baru ada 2 orang yang masuk atas nama Sida dan Cinta Sejatimu. Alah. Nah, Bapak Ibu, Bapak Dede bisa ngetik di Google Kahoot www.kahoot.it bisa juga. Atau enggak Bapak Dede bisa install dulu di Play Store. Takashi Mura, Baby G, Sida, Cinta Sejatimu. Oke, baru 4 orang yang join Bapak Ibu, yuk ditunggu yuk. Oke, Sepia. Ini nama-namanya nama-nama samaran semua ini Bu Sil. Jadi nggak kenal nih Bu. Iya, sebenarnya saya udah nyiapin hadiah banyak ini Bu Sil karena ini pengimbasan terakhir loh Bu Sil. Tapi karena namanya nama samaran jadi ragu ngasih hadiahnya nih Bu Sil. Oke, ada Tie, Sepia, Takashimura, Bibiji, Sida, dan Cinta Sejatimu. Sepia siapa ya Bu Sil? Coba Bu Sil tebak Sepia siapa ya Bu? Oh itu mah Sepia. Iya itu dia Sepia. Oh gitu. Kalau menurut Bu Sil Takashimura siapa Bu? Pak Dedekur udah bisa Pak Dedekur? Takashimura siapa Takashimura ya? Kayak kita tunggu sampai jam berapa ini Bu Sil? Biar kita tidak terlalu malam juga. Berapa menit lagi kita tunggu? Menurut Bu Sil, Baby G siapa ya? Nah, menurut Bu Silvi, Baby G, Sida saya tahu nih. Baby G, Bu Mega. Emang Bu Mega ada hadir? Aam, oh Aam ada tahu. Ini Cinta Sejatimu siapa tahu Bu? Kayaknya lagi kasmaran ini. Yang Cinta Sejatimu kayaknya lagi kasmaran di Bu Sil. Habis malam mingguan kayaknya. Jadi ngomonginnya Cinta Sejatimu aja. Oke, kita mulai di jam berapa Bu Sil? Berapa menit lagi kita tunggu Bu? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang yang join. Ada Aam, How I am, How am I, Who am I kalau harusnya ini ya. Ada Tie, ada Sepia, ada Takashimura, ada BBG, ada Cinta Sejatimu. Oke, are you ready? Oke, if you are ready, I would like to click icon start. Oke, saya akan klik startnya ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 3, 2, 1. Silakan jawab Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah hari sebelum Hari Guru Nasional tahun ini adalah hari. Kalau kemarin di pengimbasan 5 Hari Guru Nasional hari apa?
Kalau ini pertanyaannya hari sebelum Hari Guru Nasional. Tahun ini adalah hari apa, Bapak Ibu? Mangga. Oke, jawabannya loh. Tadi 7 orang, tapi yang jawabnya 2 orang gimana itu? Jadi yang betul hari Minggu ya Bapak Ibu ya, karena kemarin hari Guru itu tepatnya ada di hari Senin. Berarti kalau hari sebelum hari Senin itu hari Minggu. Oke, next. Takashimura. Oke, memimpin ya. Takashimura next. Apa warna laptop pada poster di PMM berikut? Mana laptopnya tuh? Silakan. Abu-abu, coklat, biru tua, atau hitam? Warna laptopnya warna apa ya? Oke, 2-1. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya biru tua ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu masih normal matanya ya, tidak buta warna ya. Kalau yang dipermasalahkan yang jawab coklat sama 4, sama hijau nih ya Bapak Ibu ya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Septia memimpin. Kita ke pertanyaan ketiga. Berikut adalah hal-hal yang dapat diurutkan pada topik di fitur pelatihan mandiri. Kecuali rekomendasi terdekat, paling baru, dan paling lama atau hampir selesai. Yang bisa diurutkan ya Bapak Ibu, kecuali apa? Oke, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Oke, nah yang bisa diurutkan itu ada 2 Bapak Ibu, ada yang terdekat dan ada paling baru dan paling lama. Lanjut. Siapa yang memimpin? Oke, Sepia yang memimpin. Next, pertanyaan keempat. Berikut adalah beberapa miskonsepsi terkait aksi nyata, kecuali tadi ya yang kita bicarakan di topik pertama tadi. Dokumen aksi nyata desainnya harus bagus, warna-warni menggunakan kapal, aksi nyata boleh dikerjakan bersama-sama setelah selesai menyelesaikan topik. Oke, jawabannya betul semua. Hebat, keren Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu memperhatikan penuh ya tentang topik pertama tadi. Jawabannya aksi nyata boleh dikerjakan bersama-sama kecuali. Next. Sepia menyala. Siapa ini Sepia ya? Next, pertanyaan yang kelima, tips awal mendampingi rekan yang ingin mengerjakan aksi nyata. Nah, tadi ada tuh Bapak Ibu di topik pertama. Silahkan. Oke, jawabannya adalah baca panduan bersama-sama untuk membantu memahami panduannya. Ini tips yang pertama ya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendampingi rekan untuk membuat aksi nyata, Bapak Ibu bisa bersama-sama baca panduannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lihat Sepia terus lanjut. Berikut adalah tips memilih dan memilah konten pada platform Merdeka Mengajar, kecuali tadi ada topik yang kedua. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang pahami situasi ya Bapak Ibu, karena tadi tidak ada pahami situasi. Ini kan kecuali. Selanjutnya kita lihat. Oke, Sepia memimpin, masih memimpin. Pertanyaan yang ke-7. Siapa nih yang pura-pura sakit? Eva, Ana, atau Rick? Menurut Bapak Ibu yang pura-pura sakit siapa? 3, 2, 1. Oke, yang pura-pura sakit itu Rick ya Bapak Ibu. Kenapa sih? Nah, karena di sini
siriknya itu, his phone is in his right pocket. He must have used his broken arm to put it there. Nah, jadi sirik ini kan teleponnya kan ada di kantong kanannya ya. Dia itu ini pura-pura sakit, ternyata kan dia mau ngambil HP-nya di kantongnya gitu. Jadi dia pura-pura sakit itu sirik ya Bapak Ibu. Kalau Eva beneran sakit perut, kalau Ana beneran tuh kenapa itu kakinya patah atau apa. Kalau Rick itu pura-pura sakit. Karena memang masa dia bisa ngantongin HP di kantongnya kalau tangannya lagi begitu gitu. Ya udahlah, ini kan cuma permainan ya Bapak Ibu. Oke Bu Silvi, kita selesai sudah Kahoot pengimbasan ke-6 bergema. Kita lihat podiumnya. Baby G yang ketiga. Yang kedua siapa? Cinta Sejatimu. Yang pertama yaitu Sepia. Oke. Nanti untuk yang bernama Sepia, silakan japri ke saya ya, karena saya nggak tahu siapa ini Sepia. Oke, thank you so much Bapak Ibu semua. Jika berakhirnya Kahoot ini berarti berakhir pula kegiatan pengimbasan ke-6 bergema ini Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu. Bu Lilik udah ada lagi. Udah selesai Bu? Oke, silakan Bu Lilik. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilik. Baik, cara takutnya udah ya. Juara satunya berapa siapa aja Bu tadi Bu? Sepia, saya nggak tahu Sepia siapa. Yang kedua Cinta, yang yang kedua tadi yang kedua Cinta Sejatimu, yang ketiga tadi Baby G. Nah, alhamdulillah ya alamin. Enggak tahu Bu Silvi udah belum? Ya nanti saya share dulu. Nanti Bu Lilik izin nanti saya share juga ke grup. Sekalian saya mau ya sekalian saya mau sedikit yang selama ini Ibu telah berikut serta yang dalam acara kegiatan bahasa. Ya nanti saya share di grup. Terima kasih Bapak Ibu.